لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kami memuliakan para peserta yang sama-sama hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ada Bapak Brigadir Khosroddin sebagai masuk organisasi dan Kapolri yang akan menyampaikan para calon jamaah Allah di Ketua Majelis Ulama, para jamaah yang saat ini hadir dengan kemudian berbeda
juga menyambut akan berziarahnya atau akan berkunjungnya ke tanah suci yang insya Allah pada waktu yang sudah ditentukan. Puji serta syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini sesuai dengan agenda kami untuk menyelenggarakan manasik umroh atau peradaan manasik umroh yang dalam hal ini menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk sama-sama belajar terlebih dahulu, karena yang namanya istiqomah itu bukan hanya kita mampu untuk memenuhi ongkosnya, tetapi juga harus dibekali dengan ilmu. Karena kita berkunjung ke tanah suci itu ada ibadah yang memerlukan ilmu untuk praktek kesana. Sehingga pada hari ini kami sebagai penyelenggara dari PT Jasa Pratama mengundang para ibu-ibu sebagai bapak-bapak sebagai calon tamu untuk bersama-sama kita mengikuti manasik umrohnya, baik itu dari sesi pertama secara teori keilmuan dan nanti insya Allah dilanjutkan dengan praktek di lapangan, baik itu mengenai tawafnya dan sa'i atau rukun umroh yang lainnya juga insya Allah akan dipraktekkan. Nanti teknis keberangkatan insya Allah akan dibahas. Kemudian kami dari PT Jasa Pratama tentu yang pertama mengucapkan terima kasih kepada para calon tamu Allah yang telah mempercayakan diri Bapak Ibu untuk berangkat ke tanah suci melalui PT Jasa Pratama. Insya Allah tidak salah pilih. Kenapa saya katakan begitu? Karena di Cikampek level atau jasa umroh atau haji yaitu Jasa Pratama. Yang lainnya memang banyak level yang berkembang di Cikampek di Karawang. Hanya pusatnya bukan di Cikampek. Pusatnya ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, bahkan ada yang di Surabaya, ada yang berkembang di sini. Pusatnya. Tetapi alhamdulillah Azza lahir di Cikampek, kantornya juga ada di Cikampek, izin resmi pemerintahnya juga sudah ada. Jadi insya Allah Bapak Ibu jangan khawatir, kami selaku penyelenggara dari PT Jasa Pratama secara legalitas sudah formal. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah bahwa setiap PPIU, setiap panitia penyelenggara umroh itu harus pasti semuanya. Insya Allah untuk Bapak Ibu sudah pasti semuanya. Kami sudah siapkan pasti tiketnya. Tiketnya Bapak Ibu sudah ada. Dan itu sudah di-share ya di grup, hanya mungkin nanti tiket elektroniknya setelah disut baru dikirim kembali, di mana setiap jamaah akan ada namanya, nama masing-masing sesuai nomor paspor. Paspor juga Bapak Ibu sudah ada di kami. Sudah dikirim ke kami semuanya paspor? Sudah ya, karena ada jamaah yang buat paspornya tidak dengan Azza. Ada yang punya paspor. Alhamdulillah sudah ada yang. Kemudian nanti akan pasti tiketnya juga jangan salah, tak perlu diperiksa. Kalau sudah di-share tiket, nanti periksa tiket itu hanya berangkat saja atau sudah PP. Kalau hanya berangkat saja itu pelanggaran untuk saat ini. Jadi kalau hanya berangkat saja itu sudah pelanggaran. Insya Allah kita sudah siapkan tiket PP.
pulang yang berangkatnya dan juga pulang. Kemudian kami juga sudah menyiapkan hotelnya, tempat Bapak Ibu nanti beristirahat di sana. Insya Allah sesuai dengan apa yang kami sebar di brosur. Ya, apa yang kami sebar di brosur. Berarti kalau sudah bisa kami tidak membersih. Jadi alhamdulillah. Kecuali yang belum biasa ada di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kemudian yang terakhir, insya Allah Bapak Ibu, untuk keberangkatan biasanya titik kumpul itu di kantor ASA, di kantor ASA itu yang sudah sejak berangkat, tapi tetap berada di Asuhada. Ini keberangkatan yang pada kloter pertama, kedua. Nah memang ini di sananya insya Allah bersama-sama, hanya keberangkatan yang berbeda karena ada 28 pack yang keberangkatannya tidak bareng dengan yang 90 pack. Harinya sama, tanggal 26, cuman jamnya berbeda. Jadi yang kloter pertama sebanyak 90 pack, 90 orang termasuk Bapak Ibu. Kalau yang kloter kedua mungkin jamaah yang dibawa oleh Ibu Haji dari Purwakarta, dari Bandung, itu kloter kedua. Tapi di sananya baik di Madinah maupun di Mekah tetap akan bersama-sama. Mungkin selisih beberapa jam sampainya di sana. Kalau pelaksanaan ibadahnya sama-sama. Hari pertama kita dipercepat saja, hari Senin 26 Februari 2024, Cikampek, Jakarta, Jeddah, Madinah. Ini rutenya ya, rutenya Cikampek, Jakarta, Jeddah, Madinah. Ini alhamdulillah sudah internasional kita ya, bukan Cikampek, Jakarta, Jeddah, Madinah. Nah, Bapak Ibu mohon perhatikan, ini waktu nanti juga di-share sebenarnya perlu ditegaskan. Jam 3 pagi ini Bu, dan jam 3 sore. Jam 3 jamaah berkumpul di Masjid Besar Asuhada Cikampek. Nanti insya Allah kita akan bersama, ini tempatnya ada di masjid, sudah di sini. Kemudian jam 4 acara seremonial pelepasan jamaah Mulazatun. Kemudian jam 5 ini setelah sholat subuh, ya setelah sholat subuhnya di sini, tidak ada yang boleh di rumah. Jadi sholat subuh sudah harus di Asuhada dan mungkin akan dipercepat, bukan sholatnya dipercepat, setelah sholatnya. Setelah sholatnya, kalau sholatnya kita ikuti berjamaah di sini dengan imam, tapi setelah sholat selesai kita akan langsung menuju bis. Dan jamaah berangkat menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan menggunakan bis AC. Kemudian jamaah berkumpul di Terminal 2. Kita nanti sampai di Bandara Soekarno-Hatta, berkumpulnya di Terminal 2. Kemudian tadi jamaah semuanya difasilitasi dengan bis dari Azadun. Adapun keluarga kalau mau ikut ke bandara silahkan, tapi tidak boleh naik bis. Itu di bandara kita sampai, kemudian jam 12.10 menuju kota Jeddah dengan menggunakan pesawat Lion Air nomor penerbangan JT122M. Silakan nanti boleh dicek dulu ya, kalau dicek sekarang mah sudah online, gampang, tinggal ngecek benar nggak ini A1 dengan pesawat ini. Nah untuk ngeceknya ya. Nah, kemudian sampai di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah jam 18.20 sore atau maghrib. Nah, adapun mengenai ibadah di jalan nanti akan dibahas ketika manasik, bagaimana sholat zuhur, karena mungkin jam 12 itu sekitar ada take-off-nya, jadi masuknya masih setengah 12-an, belum waktu zuhur. Berarti zuhur dan asar kita ada di pesawat.
Nanti dibahas ketika manasik, bagaimana praktek ibadah sholat zuhur dan asarnya ketika berada di pesawat. Kita sampai di Madinah dari Mekah dan di Jeddah jam 12.20, kemudian ke imigrasian, proses imigrasi, lalu kita akan menuju Madinah Al-Munawwarah dengan pakai bis. Perjalanan sekitar 5 jam. Ya, 5 jam dari Jeddah ke Madinah. Diperkirakan tiba di kota Madinah sekitar jam 11 malam atau jam 12-an. Kita langsung check-in hotel yang sudah disiapkan dan beristirahat. Yang kedua, bedanya hanya beberapa jam. Berangkatnya tidak malam tapi pagi-pagi. Jam 7 berkumpul di Pondok Pesantren Darul Barokah Purwakarta. Yang jamaah Ibu Haji tadi ada ya? Ya, alhamdulillah. Jadi jam 7 berkumpul di sini, jam 9 seremonial di Pondok Pesantren, seremonial pelepasan. Kemudian jam 9 lalu berangkat. Jam 9 pagi. Bis kami siapkan sama ada di Pondok Pesantren. Jam 2 berkumpul di terminal 2 sama dengan yang pertama, Soekarno-Hatta. Kemudian di imigrasian berangkatnya cukup sore jam 17. Ya, kenapa ini beda? Karena memang satu proses pendaftarannya juga berbeda. Kedua, kami awalnya booking seat untuk pesawat 90 P. Ternyata ketika ada jamaah yang lain yang 90 P sudah habis, pesawat yang JT112 tadi sudah penuh. Akhirnya kami booking pesawat yang berikutnya, tetapi sama dari Lion juga. Nah ini JT-nya dapat 6, kalau tadi 112, kalau sekarang JT dapat 6. Kemudian tiba di Bandara Internasional Abdul Aziz itu jam 23, jam 11, ya, jam 11. Kemudian kalau yang ini bukan berarti kami membeda-bedakan, bukan, jangan keburuan kan. Kalau ini karena satu memang jamaah sepakat untuk nambah transport, keduanya memang kami ingin mengejar kita bersama-sama di Madinah. Sehingga kloter kedua dari Jeddah ke Madinahnya menggunakan kereta cepat. Setelah sarapan pagi ini hari kedua, ini sebenarnya program. Terkadang memang ada perubahan di sana. Ketika tasreh uluhnya misalnya belum keluar, maka biasanya berbeda waktu. Kalau di sini kita programkan untuk uluh itu di hari kedua. Karena sekarang Bapak Ibu uluh itu harus ada tasreh, ada izin dari pemerintah Saudi untuk bisa masuk ke uluh. Beda dengan dulu, kalau dulu masa mau antri kita bisa masuk. Kalau sekarang izin tasrehnya ada dan bisa masuk. Dan ini mungkin bisa berubah, tapi mudah-mudahan tidak berubah. Ini di hari kedua, kemudian satu jamaah di Masjid Nabawi. Setelah melaksanakan masa di sini juga ada kegiatan Siti di Masjid Nabawi. Ini pun sama. Kadang-kadang melihat kondisi jamaah. Ketika kondisi jamaah masih capek, mungkin bisa diundur waktunya. Jadi bisa bermusyawarah nanti. Dan hari pertama, hari masjid kedua ya, hari kedua sholat maghrib dari Syediyah Masjid Nabawi. Kembali ke hotel dan istirahat. Hari Rabu, hari ketiga di Madinah dan mulai seperti biasa sholat subuh setelah sarapan pagi. Nah ini hari ketiga kita akan melakukan Sittatul Madinah. Jadi Sittatul Madinah kita
ada beberapa yang bisa kita kunjungi, di antaranya adalah Masjid Kuba, yang merupakan masjid yang pertama dibangun, kemudian Abu Kurma, ada juga Jabal Uhud yang sebagai tonggak sejarah perjuangan Rasulullah ketika di Madinah setelah perang Badar. Dimana di situ ada kaum muslimin Hamzah dan para syuhada dulu. Kemudian hari ketiga setelah itu kembali lagi ke Mekah, kita setelah ke Madinah sudah bisa sholat berjamaah di Nabawi. Kemudian setelah asar berjamaah, sholat maghrib bisa berjamaah, Nabawi kembali ke hotel, manasik umroh dan istirahat. Ini karena hari ketiga malam keempat berarti sudah di perjalanan ya. Kamis kita pagi-pagi yang mulai Masjid Nabawi sholat subuh. Setelah sarapan pagi diwajibkan untuk mandi sunnah ihram untuk persiapan ibadah umroh. Khobar dikumpulkan di lobi akan menuju Madinah, saya menuju Mekah. Setelah makan siang di hotel, check out hotel, jamaah berangkat menuju kota Mekah dengan menggunakan BTC. Jarak tempuh 451 km, 5 jam perjalanan, dan mengambil mikot di Irhali untuk pelaksanaan niat umroh yang pertama. Jadi kembali lagi ke Mekah, nah, tapi nanti tidak ke bandara, belum ke bandara, langsung ke hotel. Itu hari Kamis tiba di Mekah, check-in hotel, menyimpan barang-barang dan makan malam, kemudian menuju Masjidil Haram untuk menyelesaikan pelaksanaan ibadah umroh, yaitu tawaf, sa'i, dan tahallul. Alhamdulillah kita sekarang umroh pertama ada di malam Jumat, malam yang penuh berkah Sayyidul Ayyam, dan sholat Jumatnya di Masjidil Haram. Bapak-bapak, ibu-ibu juga sama. Jadi programnya alhamdulillah kita bisa sholat Jumat di Masjidil Haram. Kemudian kembali ke hotel istirahat. Ini sudah umroh pertama. Kemudian hari kelima Jumat, ini 1 Maret 2024 yang mulai sholat Jumat di Masjidil Haram. Tidak ada kegiatan yang keluar Masjidil Haram ya hari Jumatnya. Kemudian hari Sabtu kita berada di Mekah yang mulai sholat subuh berjamaah setelah sarapan pagi hotel, jamaah Siti Tur. Ini hari Sabtu. Siti Tur yang kedua, berarti Siti Tur ada di Mekah. Kalau tadi Siti Tur di Madinah, sekarang Siti Tur di Mekah. Di Mekah mengunjungi Jabal Rahmah, ya, tempat pertemuan siapa? Siti Hawa dan Nabi Adam alaihissalam. Mengunjungi Jabal Sur atau Jabal Nur, dan berakhir di Masjid Jirona. Nah, di Masjid Jirona ini untuk mengambil mikot yang umroh yang kedua. Jadi travel atau kami Azatur memfasilitasi Bapak Ibu umrohnya 2 kali. Ya, 2 kali. Adapun Bapak Ibu ingin umroh tambahan, kami siap untuk mengantar, siap untuk mendampingi, tapi akomodasi masing-masing. Dari Masjid Jirona menuju Masjidil Haram, tidak langsung menuju Masjidil Haram, tapi mengunjungi Muzdalifah dan Mina. Ini hanya biasanya tidak turun ya, hanya di bis untuk mengetahui perjalanan ibadah haji akbar atau haji besar. Yang kita ada ke Arafah ada tadi di sekitar Jabal Rahmah, kemudian ke Muzdalifah, kemudian ke Mina. Dan setelah selesai ibadah umroh kedua dengan bertaruh dapat kembali ke hotel istirahat. Hari ke-7 Minggu 3 Maret masih di Mekah yang mulai berjamaah Masjidil Haram. Itu tidak ada kegiatan lain-lain ya, kecuali tadi kalau misalkan ada yang mau umroh tambahan. Nah, ini di hari ke-7 ini ruang waktu. Ya, ruang waktu seharian kita tidak ada kegiatan keluar, hanya ibadah di sekitar Masjidil Haram.
Hari ke-8 Senin 4 Maret 2024 masih di Mekah, dimulai di Masjidil Haram. Setelah sholat subuh berjamaah melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf berpisah, ya. Tawaf berpisah, jamaah kembali ke hotel setelah tawaf wada seragam pagi. Jamaah nanti akan menuju Jeddah dengan menggunakan BCC. Adapun waktunya jam berapanya mungkin akan ditetapkan di sana. Jam berapa kita akan cepat hotel? Karena mengingat di sini kepulangan kita dari bandaranya lambat. Tapi ini masih ada jalan-jalan Bu, jalan-jalan sekitar Jeddah. Dari hotel di Mekah kita akan menuju bandara internasional Jeddah. Tapi ini masih ada sempat mampir di Jeddah atau di kota Jeddah. Kalau mungkin, kalau boleh, dulu kan nggak boleh sih dilarang kita mengunjungi Masjid Qisas. Kalau masih dilarang, ke Makam Siti Hawa juga tidak bisa masuk, mungkin hanya di luar saja. Kemudian pusat perbelanjaan yang ada di situ, paling di situ. Pusat perbelanjaan itu ada, kalau ibu-ibu doyan bakso, di situ ada bakso udin, ya, ada rumah makan yang dari Solo, ada di situ. Setelah proses imigrasian, jam-jam take off jam 1 jam 1.40 malam. Jadi kemungkinan nanti take off check out dari hotel itu agak siang, sehingga keberangkatannya malam. Tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta jam 2, Terminal 2 jam 15.50. Ini hari ke-9, hari Selasa. Jadi tiba di bandaranya jam 15.50, jam 4 sore. Adapun nanti ibadahnya seperti apa di pesawat sama akan dibahas pada saat masa. Setelah proses imigrasian, bagasi ajadan jamaah melanjutkan perjalanan ke kantor Aisyatun Cikampek. Nah, kalau kedatangan dari Saudi atau dari Tanah Suci nanti akan digiring ke kantor Aisyah. Kenapa ke kantor Aisyah? Walaupun memang tempat parkirnya kurang banyak, tapi insya Allah karena di sini ada satu pembagian jam-jam, ya, pembagian jam-jam dan memang setiap jamaah mendapatkan 5 liter air banyak. Kemudian berakhirlah keberangkatan ibadah umroh bersama Aisyatun dan silakan nabung kembali untuk akan berikutnya. Selesai Bu, kita sudah balik. Nah itu Bapak Ibu untuk perjalanan. Sekali lagi kami sampaikan untuk keberangkatan lihat nanti tadi ya, itinerary yang tadi salah nanti di-share dulu. Dan mohon diperhatikan untuk jadwal waktunya supaya kita tepat sesuai semuanya dan keberangkatan tidak ngaret sehingga sampai di bandara di Soekarno-Hatta juga tidak mepet, ya, tidak mepet waktu. Mudah-mudahan semuanya diberi kemudahan dan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Jadi tidak ada aturan baku seperti yang saya nanti contohkan. Yang penting kalau kata orang Sunda pagel, dan yang kedua tidak melorot. Tangan kiri pegang yang ujungnya, tangan kanan sedekatnya disatukan di depan. Kemudian kayak pakai sarung di pinggir. Nah ini lebihnya. Boleh langsung di sini, boleh di sini. Di sini boleh, ya orang pakai sarung. Yang belum siapa boleh juga. Bapak-bapak walaupun tanpa sabun udah kenceng Pak ini. Tapi kalau bapak nggak pede nggak pakai sabun, pakai sabun.
yang bawahnya usahakan jangan di bawah mata kaki. Jadi harus di atas mata kaki. Jadi jangan terlalu bawah kamu nyangsa gitu, nyangsa kamu jalan bersih jalan nyangsa. Jadi harus di atas mata kaki. Oke, bisa ya. Nah kalau bagian kalau mau pakai sabuk boleh sabuk. Udah aman kalau begini. Cuma kalau pakai sabuk tuh kalau udah makan tuh lunas ya. Ini yang atasnya. Kalau yang atasnya ini bebas, nggak ada apa namanya, nggak takut kelihatan orang ya, bebas. Cuma saya sarankan Bapak Ibu cara memakai pentilon bagian atas boleh begini, boleh menutup seluruh badan yang selain kepala boleh begini. Tapi sekarang musim dingin boleh begini. Jadi nanti selama perjalanan Madinah Mekah boleh begini cara makainya. Yang nggak boleh itu begini. Nah ini nggak boleh. Kenapa ini nggak boleh? Karena salah satu larangan ihram nggak boleh untuk jadi itu begini. Walaupun panas begini. Ini nggak ada aturan baku. Silakan bebas. Cuma nanti pas Bapak masuk Masjidil Haram mau tawaf, nah ini harus kelihatan tangan kanan begini. Nah ini kelihatan tangan kanan ketika sedang tawaf untuk melambai. Tapi setelah tawaf kembali lagi begini makanya boleh. Nah kalau saya begini boleh saya. Jadi yang kelihatan lengan kanan itu hanya ketika tawaf. Jadi kembali begini ketika saya boleh. Bapak Ibu sholat begini atau sholat ketika sholat tawaf begini. Pas ruku lepas. Kita dikeledek deui. Oke pas sujud lepas deui. Akhirnya mengganggu kehusuan sholat ya. Ngomong ketika begini di samping ada orang lain. Keselopet jadi nanti. Bagaimana ada trik yang lain yang supaya enak lah. Kalau saya begini makanya trik saya. Kalau saya begini makanya. Bapak setelah pakai yang bawah jangan pakai sabuk dulu, pakai ini yang atas. Ya. Kemudian disilakan ini. Silakan ini. Coba ya. Lebih simpel. Kayak pakai baju apa, Bu? Kayak pakai baju apa ini? Piyama ya? Kimono katanya. Orang Jepang itu. Nah nanti pas mau tawaf, ini kelihatan nih. Bapak kembali. Ini ketika tawaf. Setelah tawaf bikin lagi. Ini paling ini lebih berat. Nggak usah pas ruku lepas deh, diselepetin deh. Ini ketika kita sedang tapi Bapak Ibu ingat, pakai kain ihram hanya ketika Bapak Ibu berihram. Di luar itu selama di Mekah pakai pakaian biasa Bapak Ibu. Jadi pakai ini hanya 2 kali. Umroh pertama datang dari Madinah dan
Ya. Setelah sini